Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Shalom semuanya. Kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini Injilnya dari Lukas 21, 29 sampai 33. Teman-teman, pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada para muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. 2 poin singkat hari ini, teman-teman. Di hari-hari sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kedatangan Tuhan. Didahului oleh penderitaan, goncangan di langit, ya bencana bahkan kematian hadir. Nah, hari ini kita mau belajar poin yang pertama. Sama seperti kedatangan Tuhan ini, sama seperti pohon yang bertumbuh. Pohon yang bertunas itu apa sih? Tunas pohon itu harus dimasukkan atau mati terlebih dahulu, teman-teman ya. Entah itu di dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Ketika dia mati, dia mulai bertunas. Nah, ketika tunas itu sebenarnya bijinya atau benih itu mati, ya. Maka ketika tunas itu lahir, nah, maka itu dimulai sebuah era kehidupan baru. Nah, teman-teman, poin pertama adalah pohon pisang, ya pasti bertunas pisang, ya kan? Nggak mungkin bertunas pohon yang lain, ya kan? Atau buah yang lain. Ya, sama. Anak-anak Tuhan pasti akan membuahkan yang namanya kebaikan. Nah, di sini dikatakan, demikianlah pula semua jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Firman hari ini, kerajaan Allah sudah dekat, bisa berarti dua. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yes. Yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat itu artinya Tuhan hadir lewat perbuatan kita yang sudah bertunas. Seringkali pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, berbuat baik itu kan mau langsung instan balasannya. Atau bahkan yang level tertinggi kan sebenarnya Tuhan minta kita nggak menerima pamrih gitu, melakukan perbuatan baik ya udah nggak perlu meminta balas. Tapi di dalam konsep menabur benih pasti ada yang namanya konsekuensi. Kalau kita menabur benih yang jahat, buruk, pasti akan ada konsekuensi yang buruk juga. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, pasti kita akan menuai sesuatu yang baik juga. Nah, konsekuensi ini ketika lahir, ketika kita menabur baik, jangan berharap konsekuensinya langsung muncul. Karena akan ada waktunya tunas itu akan tumbuh. Dan di detik itulah orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani, itu akan merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu datang melalui diri kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, jadi Tuhan mau mengatakan sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatan ini mengacu bukan pada orangnya nggak mati itu bukan. Tapi angkatan ini tidak akan berlalu adalah angkatan-angkatan yang punya mentalitas ini. Nah, mentalitas ini tuh apa? Ada dua pilihan, mau mentalitas yang bobrok, mental Kristiani yang nggak oke, atau mental Kristiani yang mau terus bertunas sesuatu yang baik, bertunas kebenaran, ya kasih setianya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Dan teman-teman, firman Tuhan itu kekal. Nah, poin yang berikutnya adalah percayalah kalau kita terus menabur benih yang baik, menabur tunas-tunas yang baik. Percayalah ketika tunas itu bertumbuh, bertumbuh ya, besar, berakar kuat, berbuah lebat, maka itu akan dirasakan oleh semua orang dan orang-orang akan berkata, yes, kerajaan Allah sudah kami rasakan, sudah dekat. Ya. Nah, teman-teman, itu aja untuk komitmen atau 2 poin hari ini. Gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman mau bertunas terus menabur yang baik walaupun belum merasakan konsekuensinya, belum merasakan tunas-tunasnya? Dan apakah kita mau terus menjadi pengikut Kristus yang punya mentalitas yang baik, mentalitas yang kuat, karena kita percaya firman Tuhan tidak akan berlalu. Ya. Itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di 365 hari besok hari. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.